Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua, Rinal. Bagi yang nonton channel ini, mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, di segmen kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor tentang arwah Maria. Nah, kali aja nih bisa kejadian juga ya sama gua dan kalian semua. Siapkan kopi, cemilan, dan cari tempat duduk yang nyaman. Oke, langsung saja kita masuk ceritanya. Pasang telinga, mode horor. Terdengar suara mobil ambulans saat mengantar jenazah adik yang paling kusayang, Maria, untuk beristirahat selama-lamanya. Aku hanya bisa melihat jenazah adikku itu terbaring. Sudah menjadi kebiasaan di keluargaku, jika ada yang meninggal, kita pasti akan mengumpulkan barang-barang kesukaannya. Mulai dari baju, cincin, boneka, barang-barang pribadinya, bahkan sampai handphone adikku pun ikut dikubur bersama jenazahnya. Menurut kepercayaan keluarga kami, itu dilakukan agar mereka tidak kesepian di sana. Ya, percaya atau tidak, tapi itu sudah menjadi kebiasaan di keluarga kami sampai hari ini ya. Maria adikku meninggal karena insiden. Tidak ada yang melihat jelas kematiannya, tapi katanya adikku itu tergilas truk yang sedang lewat. Air mataku sudah habis. Aku hanya bisa pasrah dan mengingat kejadian itu. Belum seminggu setelah insiden itu, aku mulai merasakan hal-hal yang di luar nalarku. Malam itu aku kembali ke Semarang. Sedang orang tuaku tuh masih di kampung ya. Di perjalanan aku masih merasa ada perasaan yang mengganjal dan entah itu apa. Sampailah aku di rumahku, aku menyalakan semua lampu dan beranjak masuk ke kamar. Setelah itu aku pergi ke dapur untuk mengambil minum. Dan tiba-tiba aku bergegas ke ruangan tengah. Aku melihat TV-ku tuh nyala sendiri. Aku mengambil remote dan mematikannya. Aku cukup heran, namun aku abaikan. Aku pun kembali ke kamar dan menaiki tangga kayu. Belum sampai aku ke kamar dan refleks aku melihat ke bawah. Aku melihat pintu dapurku kini tertutup. Aku langsung menuju ke dapur. Ketika aku membuka pintunya, semua masih terlihat sama. Aku mencoba untuk menghiraukannya, lalu aku mencoba naik ke lantai 2 untuk menuju kamarku. Sampai di tempat tidur, aku tarik selimut dan mulai memejamkan mata. Mataku sudah mulai terpejam, tapi entah kenapa aku belum bisa terlelap. Sampai aku mendengar seperti ada seseorang yang menaiki tangga menuju lantai 2. Langkah kaki itu semakin jelas, semakin jelas seperti menaiki tangga, dan suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan kamarku. Dan tiba-tiba pintu kamarku terbuka sendiri. Aku melihat sebuah bayangan di pintu kamarku. Seperti ada orang yang sedang berdiri. Perasaanku mulai tidak nyaman nih. Aku coba berdiri dan aku tarik pintunya. Ternyata tidak ada seorang pun di sana. Aku melempar pandanganku ke seluruh penjuru rumah. Jelas aku hanya sendirian di sana. Tapi bagaimana mungkin? Apa ini hanya halusinasiku saja? Dan samar terdengar suara gaduh yang berasal dari dapur. Buru-buru aku berlari ke dapur, tapi nihil. Kembali tidak ada siapa-siapa. Hanya aku melihat piring dan beberapa panci berubah posisi. Seperti baru saja ada yang memainkannya.
Tanpa pikir panjang aku kembali ke atas ke dalam kamar tidurku. Jujur aku ya jadi sedikit takut gitu. Aku mengambil handphone dan segera menghubungi temanku untuk sekedar ya menemaniku lah gitu. Tapi tidak ada yang menjawab. Ketika aku sedang berusaha menghubungi teman-temanku, tiba-tiba saja terdengar suara piano. Ya. Suara piano yang berasal dari rantai bawah ruang tengahku. Piano itu terdengar melantun. Nada-nada piano ini sepertinya tidak asing di telingaku. Aku merasakan sering mendengarnya, tapi di mana gitu ya. Kepalaku banyak dipenuhi pertanyaan, penasaran gitu. Aku beranjak ke arah bawah, tepat di mana piano itu berada. Dan begitu sampai, piano itu tidak berbunyi. Aku kembali menatap nalar ke sekitarku. Semua terasa sepi. Aku lemas ketakutan sampai terdengar bunyi handphone. Saat aku lihat, nama yang ada di layar handphoneku tertulis di sana Maria. Nah, itu aku mendapatkan telepon itu dari Maria, adikku yang sudah meninggal gitu. Dengan perasaan yang tidak menentu, aku pun mengangkatnya gitu. Halo Dik, adik kenapa gitu? Terdengar suara tangisan di teleponku. Sudahlah Dik, jangan khawatir. Adik yang tenang di sana. Kita semua sudah ikhlasin kamu kok. Lalu mendadak telepon terputus. Badanku menjadi lemas. Aku pun ya tertunduk dan di sekitarku masih sepi, ditambah perasaanku yang tidak karuan. Aku pun segera menelepon ayahku dan ayahku berkata hal yang serupa juga didatangi Maria. Maria sepertinya ingin memberi sebuah pesan. Esoknya aku berangkat kembali ke kampung halaman. Kami meminta jasad Maria diotopsi oleh pihak yang berwajib. Dan tidak lama kami pun mendapatkan hasil bahwa Maria bukanlah meninggal karena insiden kecelakaan. Ditemukan bekas penjamahan pada adikku. Bisa dibilang sebelum meninggal nih, adikku dijamahi dulu lalu dibuang ke jalan agar dikira tertabrak. Aku sangat terpukul mendengar ini ya. Aku semakin emosi, marah, dan sampai saat ini aku masih mencari pelakunya. Siapa yang tega berbuat hal itu kepada adikku tercinta? Aku duduk melihat foto-foto adikku. Aku melihat satu foto adikku dengan piano. Dan akhirnya aku ingat lantunan yang saat itu aku dengar adalah lantunan piano yang sering adikku mainkan. Dan malam itu roh adikku memang datang mengunjungiku, tapi memberiku suatu pesan bahwa dia belum tenang di sana. Nah, ini adalah cerita. Mungkin bisa kejadian juga sama kita, sama gua juga, sama kalian juga. Mungkin ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi apapun itu kejadiannya, apa ada yang meninggal adik kita atau saudara kita, ponakan kita, semuanya apabila kita menemukan seperti itu, ya, hal-hal yang di luar nalar, paling ya benar-benar itu yang paling ampuh adalah kita mendoakannya, ya. Jadi mendoakannya, terus mendoakannya agar dia tenang di sana, gitu kan, supaya dia menjadi benar-benar tenang, dan kitanya di sini juga ikhlas untuk kepergiannya. Jadi salah satunya adalah untuk mendoakannya. Oh ya, kalau dari kalian ada yang punya kisah-kisah horor yang pingin gue ceritain, bisa kirim ke email yang sudah gue cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe, like, and comment.
agar kalian tidak ketinggalan video-video cerita-cerita horor yang terbaru dari gue selanjutnya. Gua Rinal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.